Kota Samarinda adalah sebuah kota unik dan indah yang terletak di pinggir Sungai Mahakam. Dengan segala pesona alam dan juga budayanya, kota Samarinda juga kaya akan hasil bumi seperti minyak, tambang batu bara, dan pasir kuarsa. Selain itu, tidak ketinggalan, pariwisata juga mulai digalakkan sebagai salah satu devisa daerah Samarinda. Perkembangan perekonomian kota Samarinda semakin tumbuh diiringi dengan infrastruktur yang semakin memadai. Sebagai contoh, dibangunnya Bandara APT Pranoto dan jalan tol pertama di Kalimantan yang menghubungkan kota Samarinda dengan kota Balikpapan. Pembangunan infrastruktur tidak lepas dari peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda sebagai penyalur dana APBN. Terletak di Jalan M. Yamin nomor 2, KPPN Samarinda berada di dalam lingkup kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur. Memiliki visi untuk menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan, dan akuntabel. Wilayah kerja KPPN Samarinda meliputi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kota Bontang, dan Kabupaten Mahakam Ulu. Pada 26 Maret 2016, KPPN Samarinda mengalami kebakaran yang menghanguskan gedung perkantoran, berikut berkas, serta sarana yang ada di dalamnya. Kebakaran terjadi pada Sabtu pagi, di mana tidak ada pegawai yang berada di dalam gedung dan tidak ada proses bisnis yang dilakukan pada hari itu. Kebakaran ini terjadi setelah 1 tahun penerapan SPAN yang membuat proses recovery data dan arsip yang dibutuhkan untuk kelangsungan proses bisnis dilakukan dengan cepat. Pada Senin pagi, tanggal 28 Maret 2016, proses bisnis KPPN Samarinda sudah berjalan seperti biasa dengan menggunakan gedung kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur yang berlokasi di Jalan Juanda. Sejak 21 Januari 2019, KPPN Samarinda kembali menempati gedung KPPN yang telah dibangun kembali di Jalan M. Yamin nomor 2. Layanan KPPN Samarinda antara lain pencairan tagihan kepada negara, penyaluran pembiayaan atas beban APBN, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dari kas negara, pelaksanaan verifikasi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KPPN Samarinda memiliki visi dan misi yang selaras dan mendukung sepenuhnya visi dan misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. KPPN Samarinda memiliki kebijakan mutu asyik, yaitu akuntabel, simpatik, yang berkelanjutan, integritas, dan komunikatif. Tahun 2020, KPPN Samarinda mengelola belanja negara sebesar Rp7,28 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp5,04 triliun, dana transfer khusus sebesar Rp1,62 triliun, dan dana desa sebesar Rp0,62 triliun. KPPN Samarinda memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang tugas dan fungsi pelayanan seperti mini TLC, pojok treasury, ruang tunggu yang nyaman, dan juga sarana prasarana yang mendukung pengarus utamaan gender pun telah disediakan pada KPPN Samarinda, seperti lahan parkir khusus wanita, ruang bermain anak, ruang laktasi, dan juga musola khusus wanita.
Berbagai aktivitas dilaksanakan oleh KPPN Samarinda sebagai perwujudan nilai-nilai dan budaya Kementerian Keuangan. Kegiatan tersebut diantaranya aktivitas morning call yang rutin dilakukan setiap pagi pada hari kerja, kecuali hari Jumat, yang membahas berbagai hal yang terjadi di KPPN. Gugus Kendali Mutu atau GKM dilaksanakan seminggu sekali, membahas topik-topik kedinasan termasuk program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan. Sharing session dari profesional terkait service excellence, leadership, coaching and counseling, komunikasi serta isu-isu terkini, capacity building dan senam sehat bersama. Semangat anti korupsi yang sangat diutamakan oleh KPPN Samarinda selain diimplementasikan dalam aktivitas rutin sehari-hari, juga melalui berbagai kegiatan seperti pencanangan fakta integritas eksternal maupun pencanangan fakta integritas internal, peringatan Hari Anti Korupsi dengan melibatkan generasi muda, serta kampanye melalui baliho, spanduk kawasan zona integritas. KPPN Samarinda menugaskan seorang duta anti korupsi yang bertugas khusus memberikan sosialisasi maupun materi terkait langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh KPPN Samarinda dalam rangka gerakan anti korupsi kepada para stakeholder. Dalam membangun zona integritas menuju WBK, KPPN Samarinda menerapkan 6 komponen pengungkit, yaitu manajemen perubahan yang kami laksanakan untuk mengelola proses transformasi secara lebih terencana dan sistematis. Penataan tata laksana dilaksanakan agar penyempurnaan proses bisnis pelaksanaan tugas dengan prosedur kerja lebih jelas, efektif, efisien, dan terukur. Penataan manajemen SDM dilaksanakan untuk menempatkan SDM pada posisi yang sesuai guna mengoptimalkan potensi masing-masing pegawai dengan menerapkan pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai, dan sistem informasi kepegawaian. Penguatan akuntabilitas kinerja diimplementasikan dengan memonitor pelaksanaan kinerja KPPN Samarinda tetap mencapai target yang ditetapkan. Penguatan manajemen pengawasan dilaksanakan untuk membuka saluran pengawasan bagi masyarakat atas pelaksanaan tugas KPPN Samarinda tetap bersih dan berintegritas melalui pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengawasan internal pemerintah, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan. Peningkatan kualitas pelayanan publik di mana KPPN Samarinda terus berinovasi untuk terus memberikan layanan yang terbaik bagi para stakeholder. Pengembangan terus-menerus melalui berbagai inovasi juga dilakukan oleh KPPN Samarinda, yakni 60 Care, tombol untuk satker yang berada di ruang front office KPPN Samarinda yang telah mengantri minimal 60 menit. Jika tombol tersebut ditekan, maka petugas front office tambahan dari middle office datang guna menangani layanan perbendaharaan yang telah mengantri lebih dari 60 menit tersebut. ISAKU, yaitu inovasi aplikasi isian indikator kinerja utama dengan tujuan untuk efisiensi pengisian data indikator kinerja utama. Aplikasi ini dikembangkan dari Google Spreadsheet. Dengan aplikasi inovatif ini, maka pengisian IKU menjadi paperless dan lebih mudah karena antar IKU dan data kumulatifnya telah terhubung. Treasury Drive-Thru, yakni inovasi KPPN Samarinda dalam masa pandemi COVID-19 untuk mempermudah dan mempersingkat waktu satker
dalam proses pengiriman dan pengambilan berkas dalam rangka peningkatan pelayanan dan efisiensi sehingga meminimalisasi risiko paparan di lingkungan KPPN Samarinda. Speak Zero Policies, yakni aplikasi inovatif fasilitas pengaduan baik dalam bentuk kritik dan saran yang disediakan oleh KPPN Samarinda dengan tujuan untuk membangun hubungan dengan Satker dan meningkatkan kinerja pelayanan. Layanan yang diberikan serta kontribusi penerapan berbagai inovasi tersebut berdampak pada meningkatnya nilai kepuasan penggunaan layanan KPPN Samarinda dari semula 4,7 pada tahun 2018 meningkat menjadi 4,86 pada tahun 2019. Prestasi sebagai gambaran kinerja positif juga tercermin dari beberapa raihan prestasi KPPN Samarinda. Di antaranya, pada tahun 2018 meraih sertifikat ISO 9001-2015. Pada tahun 2019, KPPN Samarinda meraih penghargaan dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur sebagai pembina BPMD Kabupaten Kutai Kartanegara terkait penyaluran dana desa terbaik lingkup Kalimantan Timur. Tahun 2019, KPPN Samarinda meraih predikat peringkat keempat pelaksanaan sensus BMN tercepat lingkup Kementerian Keuangan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pada semester 2 tahun 2019, KPPN Samarinda meraih peringkat kedua indikator kinerja pelaksanaan anggaran kategori Satuan Kerja Sedang dari KPPN Samarinda. Tahun 2020, KPPN Samarinda ditetapkan sebagai unit kerja yang memenuhi kriteria pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Kep 10/PB/2020. Pada semester 1 tahun 2020, KPPN Samarinda meraih penghargaan sebagai peringkat pertama penggunaan KKP dengan transaksi terbanyak lingkup wilayah pembayaran KPPN Samarinda dari KPPN Samarinda. Pada periode Januari sampai dengan Agustus tahun 2020, KPPN Samarinda meraih peringkat kelima nasional satuan kerja dengan nominal transaksi marketplace terbesar dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Adaptasi terhadap transformasi digital ditandai dengan penggunaan berbagai sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seperti SPAN, Sakti, iKemenkeu, IDJPB, termasuk metode koordinasi yang saat ini banyak dilakukan melalui media virtual. Dilakukan pula CSO online bagi Satker yang membutuhkan konsultasi sebagai sarana pengganti konsultasi tatap muka. Pada era digital ini, KPPN Samarinda juga aktif membangun strategi komunikasi dalam berbagai platform media sosial seperti Instagram KPPN Samarinda, Facebook KPPN Samarinda, dan kanal YouTube KPPN Samarinda. Setiap aktivitas, inovasi, dan informasi yang kami bangun akan kami publikasikan agar diketahui oleh stakeholder KPPN Samarinda. KPPN Samarinda menyongsong wilayah bebas dari korupsi (WBK) dalam rangka implementasi budaya clean government dan nilai-nilai Kementerian Keuangan. KPPN Samarinda merupakan salah satu instansi pemerintah
yang menerapkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, WBK, dan wilayah birokrasi bersih melayani BBBM. Saat ini kami tengah bekerja dalam suasana pandemi COVID-19. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan tekad kami untuk merubah menuju WBK. Inovasi layanan tetap kami pikirkan guna memberikan pelayanan terbaik dengan tetap memprioritaskan kesehatan seluruh pegawai KPPN Samarinda. KPPN Samarinda siap memberikan pelayanan publik terbaik dan mewujudkan unit berintegritas bebas dari korupsi.